gimana tuh caranya? Yuk, kita mulai yuk. Nah, berikut ini adalah hal yang akan kita bahas pada video kali ini, ya. Setelah teman-teman tahu mengenai ekstraksi dan metodenya, ya, pada beberapa modul sebelumnya, maka kali ini kita akan membahas terkait tips memilih metode ekstraksi dan pelarutnya, ya, termasuk di dalamnya karakteristik dari pelarut yang akan digunakan pada proses ekstraksi, meliputi senyawa organik atau non-organik, kepolarannya, atau juga dengan gugus fungsinya. Nah, lalu juga kita akan membahas cara menghitung dari rendemen pada ekstraksi, termasuk aplikasi soalnya. Ya, jadi kita bisa mulai dari sekarang? Bisa? Oke. Nah, ini adalah macam-macam dari pemilihan metode ekstraksi, ya. Jadi setelah teman-teman tahu macam dari metode ekstraksi, ini ada tips untuk memilih metode ekstraksi dari obat video. Ini eksklusif, ya. Jadi yang pertama, teman-teman harus cek dulu jenis dan sifat senyawa aktif yang akan diambil. Jadi apakah dia senyawanya termolabil atau termostabil? Karena akan berpengaruh dalam memilih cara ekstraksi, bisa dingin atau panas. Tapi nggak panas dingin. Kalau itu minum paracetamol, ya, sakit berarti. Nah, yang kedua, cek jenis dan sifat dari simplicianya. Jadi apakah simplicianya lunak atau keras, ya? Karena beda nih sifat dari simplicianya, maka beda juga nanti metode yang dapat digunakan, gitu. Dan yang ketiga itu adalah hitung jumlah simplicia yang akan diekstraksi. Jadi banyak atau sedikit, gitu. Jadi kalau banyak atau sedikit juga ini akan berpengaruh nanti pada efektivitas dan efisiensi dari ekstraksinya, ya, dari metode ekstraksinya. Nah, gimana nih sekarang kalau memilih pelarut? Penasaran? Yuk, next yuk. Nah, kalau untuk memilih pelarut, ya, jadi pelarut ini teman-teman harus sesuaikan, ya, karena namanya berguna. Jadi kan pelarut ini berguna untuk melarutkan kandungan kimia yang dikehendaki, ya, dari suatu bahan alam. Nah, pemilihan pelarut ini pastinya juga memiliki kategori yang mampu melarutkan dan memisahkan zat atau kandungan kimia yang dikehendaki, mudah dalam penanganannya atau tidak perlu penanganan khusus, ya. Harganya juga ekonomis serta aman atau tidak berbahaya atau tidak toksik bagi penggunanya, ya. Dan personil yang menggunakan atau yang melakukan ataupun bagi lingkungan sekitar. Jadi intinya adalah aman, gitu. Nah, beberapa jenis pelarut yang dapat teman-teman gunakan di dalam ekstraksi itu secara garis besar terbagi menjadi dua, ya. Jadi ada pelarut air atau biasa disebutnya pelarut non-organik, dan ada juga pelarut organik, ya. Ini yang macamnya cukup banyak, mulai dari asam karboksilat seperti asam asetat, alkohol yang dapat berupa etanol, metanol, isopropanol, lalu keton seperti aseton, terus ada klorohidrokarbon seperti diklorometana atau yang bisa kita kenal dengan kloroform atau triklorometana, ya. Lalu juga bisa menggunakan ester seperti etil asetat, kemudian eter seperti dietil eter, lalu juga ada pelarut hidrokarbon alifatis seperti eter minyak bumi dan N-heksan. N-heksan tuh baunya enak kok. Next. Nah, ini adalah hal yang perlu teman-teman perhatikan juga ketika teman-teman ingin memilih pelarut, ya. Salah satunya adalah indeks polaritas. Nah, indeks polaritas pelarut juga sebenarnya berbeda, ya, teman-teman. Jadi bisa kita lihat, ya, semakin tinggi pelarut, semakin tinggi nilai indeks polaritasnya, maka semakin polar suatu pelarut, ya. Jadi bisa kita lihat nih, air itu indeks polaritasnya 10, makanya dia dibilangnya polar. Begitupun dengan asam asetat, ya, indeks polaritasnya 6,2, dia juga termasuk yang polar. Lalu alkohol, ya, di sini etanol, itu indeks polaritasnya 5,2, dia juga termasuk yang polar. Lalu alkohol yang lain seperti metanol, ya, itu dia 5,1 indeks polaritasnya, dia juga termasuk pelarut yang polar. Nah, ada juga yang disebutnya adalah semipolar, seperti ini nih, aseton dengan indeks polaritasnya 5,1, dia bisa polar atau bisa semipolar, ya. Lalu kloroform ini indeks polaritasnya 4,1, ini dia semipolar, ya. Lalu ada etil asetat dengan indeks polaritas 4,4, dia juga semipolar. Nah, untuk yang non polar itu
itu ada diethyl ether dengan indeks polaritasnya 2,8 dan ada N-heksan ini dengan indeks polaritasnya 0,1. Dia non-polar banget ya. Jadi bisa dilihat ya teman-teman, polaritas ini juga berpengaruh. Kenapa? Karena polaritas ini berpengaruh terhadap senyawa apa sih yang teman-teman mau tarik dari bahan alam tersebut ya. Jadi ini penting untuk teman-teman pahami. Next. Nah, yang sekarang ini akan kita bedah satu-satu berkaitan dengan karakteristik dari pelarut-pelarut yang dapat digunakan dalam ekstraksi. Nah, pertama itu adalah air ya. Air umumnya digunakan ya aqueous ya. Air tadi bersifat polar ya untuk ekstraksi bahan alam dan dapat digunakan sendiri atau bisa juga dikombinasikan dengan pelarut yang lain. Nah, yang kedua itu adalah etanol. Metanol ini merupakan pelarut organik yang polar ya, yang lebih mudah menguap sehingga digunakan sebagai pelarut dalam laboratorium karena mempunyai pelarutan yang relatif tinggi dan bersifat inert ya, sehingga dia tidak bereaksi dengan komponen lain. Etanol juga memiliki titik didih yang rendah sehingga memudahkan pemisahan minyak dan pelarutnya dalam proses destilasi, meskipun begitu ekstrak yang dihasilkan juga sebagian besar lengket gitu dan harganya juga lumayan mahal ya gitu. Nah, selanjutnya bisa menggunakan metanol atau yang sering disebut sebagai alternatif dari etanol. Ini memiliki harga yang relatif lebih murah gitu ya, dengan kopolaran yang ya cuma bedanya juga 0,1 tadi ya. Campuran air dan metanol atau dengan air etanol ini dengan proporsi airnya biasanya 10% ya, lebih tinggi gitu. Apabila menggunakan pelarut ini maka pertimbangkan untuk pentingnya yaitu keseluruhan atau sebagian pelarut akan jadi bagian dari produk atau tidak. Nah, dan bila tidak maka pertimbangkan sifat fisiologis dari pelarut ya. Nah, kenapa ini jadi pertimbangan? Karena metanol ini toksik ya, lebih toksik dibandingkan dengan etanol. Makanya perlu dipertimbangkan bahannya itu akan nempel nggak sama metanol. Jadi kalau nempel sama metanol sebaiknya ya jangan digunakan gitu, karena metanolnya nanti ikutan dan dia sifatnya lebih toksik ya. Nah, pelarut etanol dan metanol ini dengan kemampuan melarutkannya banyak golongan senyawa yang menyebabkan pelarut ini disebut pelarut universal ya. Jadi etanol dan metanol itu termasuk pelarut yang universal. Maksudnya apa? Jadi dia bisa digunakan dalam ekstraksi dan banyak bahan alam gitu ya. Tapi sih umumnya yang digunakan adalah etanol ya, karena tadi toksisitasnya itu lebih rendah dibandingkan dengan metanol. Nah, selanjutnya itu ada asam karboksilat. Ini juga merupakan pelarut yang polar dengan toksisitasnya rendah dan mudah diuapkan. Lalu ada keton. Keton ini dia pelarut yang semi-polar, dapat larut dalam berbagai perbandingan air, etanol, dan ether. Dengan contohnya adalah aseton, ya, yang telah banyak digunakan sebagai pelarut, dan metil etil keton yang ini sih jarang ya digunakan. Selanjutnya itu adalah hidrokarbon terklorinasi, ya, atau biasa disebutnya adalah kloroform. Nah, kloroform ini dia tidak mudah terbakar. Campuran uap dengan udara ini tidak mudah meledak, namun toksik dan tidak diizinkan dalam efluen atau limbah. Makanya ini menjadi pilihan ekstraksi senyawa yang lipofilik atau yang suka lemak ya. Nah, selanjutnya adalah ether. Ether ini contohnya adalah diethyl ether. Titik didihnya sangat rendah ya, sangat volatil atau mudah menguap, juga mudah terbakar. Nah, sebelum digunakan ini harus diuji dulu keberadaannya, yang bila ada harus dihilangkan dan sering digunakan untuk bahan-bahan yang mudah teroksidasi. Nah, selanjutnya adalah N-heksan, di mana N-heksan ini merupakan pelarut yang paling ringan dalam mengangkat minyak yang terkandung dalam biji-biji dan mudah menguap, sehingga memudahkan untuk reflux. Gitu. Nah, pelarut ini memiliki titik didih antara 65-70 derajat Celcius. Dan terakhir adalah etil asetat, merupakan jenis pelarut yang bersifat semipolar. Pelarut ini memiliki titik didih yang relatif rendah, yaitu 77 derajat Celcius, sehingga memudahkan pemisahan minyak dari pelarutnya dalam proses destilasi. Oke, nah itu adalah berbagai macam jenis pelarut dan penggunaannya ya, dan contoh penggunaannya. Silakan teman-teman untuk belajar lebih lanjut lagi. Next. Nah, kalau tadi kan udah belajar mengenai beberapa sifat ya dari beberapa pelarut yang dapat digunakan dalam ekstraksi. Nah, data pada slide ini
ya akan menjelaskan penggunaan pelarut untuk menarik golongan kandungan senyawa yang dikehendaki dari bahan alam. Ya, tapi ini sebenarnya nggak mutlak gitu, masih bisa berubah tergantung senyawa metabolit yang dapat digunakan. Ini contohnya ya, air itu biasanya akan mengambil antosianin, tanin, saponin, terpenoid, polipeptida, dan laktin. Lalu etanol itu biasanya untuk tanin, polifenol, poliasetil, lalu ada terpenoid, steroid, dan alkaloid. Terus ada metanol, ini metanol banyak banget ya, ada antosianin, terpenoid, saponin, tanin, santoksilin, lakton, flavon, fenon, polifenol ya. Terus aseton itu fenol sama flavonol. Lalu kloroform ini terpenoid sama flavonoid. Lalu ether ada bisa ngambilnya alkaloid, terpenoid, kumarin, asam lemak. Lalu heksan ini alkaloid. Nah, ini juga yang tadi seperti dibilang ya, ini masih bersifat fleksibel. Jadi masih mungkin senyawa dan pelarutnya itu harus dirujuk lagi kepada jurnal-jurnal yang menunjangnya. Oke? Next. Nah, ini kita akan masuk ke poin bahasan random man. Ya, apa itu random man? Ya, terus apa hubungannya sama ekstrak? Jadi gini teman-teman, random man itu adalah jumlah ekstrak yang didapat terhadap jumlah bahan awal, baik itu bahan segar atau simplisia yang digunakan. Ya, seringkali dinyatakan dalam presentase. Sehingga bila dinyatakan dalam presentase, maka dapat dikalikan dengan 100% seperti rumus yang terdapat pada slide. Ya, bisa teman-teman lihat bahwa persen random man itu sama dengan jumlah ekstrak per jumlah bahan simplisia atau yang segar dikali 100%. Nah, nilai random ini nanti akan menyatakan banyaknya ekstrak yang didapatkan dari proses ekstraksi yang dilakukan. Semakin tinggi nilainya menunjukkan bahwa semakin efektif ekstraksi yang dilakukan. Nah, ini ada contoh nih, ada contoh soal ya. Jadi bisa teman-teman baca bahwa di sini pada bagian R&D suatu industri akan mengembangkan sediaan herbal dengan kandungan ekstrak bawang putih. Ini pasti. Simplisia yang digunakan sebanyak 160 gram, kemudian dimaserasi dengan 1 liter etanol 96% selama 3 hari. Dan dihasilkan ekstrak kentalnya sebanyak 40 gram. Nah, berapa nih hasil persen random man ekstraknya? Saya kasih waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Next. Iya, ini adalah jawabannya. Siapa yang betul? Iya, bagus kalau semuanya betul ya. Jadi bisa kita lihat di sini ada 2 keyword ya, yaitu bahan baku berupa simplisia sebanyak 160 gram dan dihasilkan ekstrak sebanyak 40 gram. Sehingga presentasi random man yang didapatkan yaitu adalah perbandingan jumlah ekstrak yang didapatkan terhadap jumlah simplisia lalu dikalikan dengan 100. Jadi di sini bisa dilihat adalah 40 gram ekstrak per 160 gram simplisia gitu ya dikalikan 100 sehingga hasilnya adalah 25%. Nah, ini adalah persen dari random man yang menyatakan bahwa ini adalah hasil dari proses ekstraksi yang didapatkan. Paham ya teman-teman ya? Nah, buat teman-teman yang